Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pendefinisian integral. Kelompok 6 terdiri dari Lina Rahmawati dengan NIM 1900006038, Mahsa Safira dengan NIM 1900006039, dan Rahila Andini Salsabila dengan NIM 1900006040. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pendefinisian integral. Pada kalkulus dikenal dua macam integral, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Nah, untuk memahaminya, di sini terdapat dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama yaitu integral x pangkat 3 dx sama dengan seperempat x pangkat 4 ditambah c. Dengan c ini adalah konstanta sembarang. Dan ilustrasi yang kedua yaitu integral dari 1 sampai 2 x pangkat 3 dx sama dengan seperempat x pangkat 4 dari 1 sampai 2 sama dengan seperempat dikali 2 pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 4 sama dengan 15/4. Nah, untuk ilustrasi yang pertama ini dapat kita sebut sebagai integral tak tentu atau indefinite integral atau dapat juga kita sebut sebagai antiderivatif. Dan untuk ilustrasi yang kedua ini dapat kita sebut sebagai integral tertentu atau definite integral. Nah, dalam integral berikut, yaitu integral dari 1 sampai 2, x pangkat 3 dx dapat diinterpretasikan sebagai luas daerah di dalam kurva yang dibatasi oleh grafik y sama dengan x pangkat 3, garis x sama dengan 1, dan x sama dengan 2, serta y sama dengan 0 pada sumbu x. Tidak satu pun rumus luas bangun geometri yang dapat menghitung luas daerah ini secara eksak. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini dapat ditempuh dengan cara aproksimasi melalui sekumpulan persegi panjang yang disusun pada luasan yang dimaksud. Caranya adalah dengan membagi interval 1,2 dalam n subinterval 1,1 plus n, 1 plus 1 n, 1 plus 2 per n, hingga 1 plus n-1 per n, 2. Selanjutnya, dibangun para persegi panjang dengan alas subinterval tersebut. Secara khusus, ada dua kemungkinan dari sekian banyak kemungkinan pemilihan tinggi persegi panjang, yaitu diambil ujung kiri dan ujung kanan subinterval seperti yang disajikan pada gambar berikut ini. Nah, dua kemungkinannya adalah sebagai berikut ini. Untuk penjelasannya, pada panel kiri, luas diaproksimasi oleh luas para persegi panjang dengan lebar alas 1 per n dan tinggi f 1 ditambah k-1 per n dengan k dari 1, 2, hingga n. Sehingga luas keseluruhannya adalah penjumlahan f 1 ditambah k-1 per n dikali 1 per n dengan k dari 1 sampai n. Sama dengan penjumlahan F1 ditambah K-1 per N pangkat 3 dikali 1 per N dengan K dari 1 sampai N. Nah, sedangkan pada panel kanan, luas diaproksimasi oleh para persegi panjang dengan lebar alas 1 per N dan tinggi F1 plus K-1 per N dengan K dari 1, 2, hingga N. Sehingga luas keseluruhannya adalah penjumlahan F1 ditambah K per N dikali 1 per N dengan K dari 1 sampai N sama dengan penjumlahan F1 ditambah K per N pangkat 3 dikali 1 per N dengan K dari 1 sampai N. Baiklah, yang selanjutnya di sini ada pendekatan Cauchy. Pertama-tama, interval A, B dipecah berdasarkan titik-titik partisi sehingga A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari sampai dengan Xn sama dengan B. Sehingga terbentuk subinterval X0, X1, X1, X2 sampai Xn-1, Xn.
Himpunan titik-titik Pi sama dengan X0, X1, X2, sampai Xn, ini disebut partisi pada interval A, B. Jadi, partisi haruslah sebuah himpunan terurut. Norma partisi Pi didefinisikan sebagai maksimum dari XK dikurangi XK-1, di mana K adalah 1, 2, sampai N. Selanjutnya dibentuk jumlahan berikut. S, Pi, F didefinisikan sebagai sigma dari K sama dengan 1 sampai N, F, K, XK dikurangi XK-1 dengan K elemen dari interval XK-1, XK. Nah, ini disebut label dari subinterval IK sama dengan XK-1 dikurangi XK. Nah, ekspresi di atas disebut jumlahan Riemann. Jumlahan Riemann ini sesungguhnya fungsi dari label K. Artinya, setiap label berganti, maka nilai jumlahan Riemann juga berubah. Gambar berikut merupakan interpretasi beberapa jumlahan Riemann. Nah, di sini terdapat 3 interpretasi dari jumlahan Riemann. Telah dijelaskan bahwa jika K-nya berubah, maka nilai jumlahan Riemann-nya juga berubah. Dapat kita lihat di sini bahwa K dari ketiga interpretasi ini memiliki tempat yang berbeda-beda. Maka nanti nilai jumlahan Riemann-nya juga berbeda-beda. Pendefinisian integral tertentu selanjutnya didasarkan pada jumlahan Riemann ini tanpa menggunakan konsep diferensial sama sekali. Cauchy mendefinisikan integral untuk fungsi kontinu. Bila fungsi f kontinu, maka limit jumlahan Riemann ada. Apapun label jika yang dipilih di dalam IK, selanjutnya limit jumlahan Riemann ini diambil sebagai nilai integral tak tentu. Eksistensi limit ini diberikan dalam teorema berikut. Di sini terdapat teorema 5.1. Misalkan f fungsi kontinu pada interval a, b, maka selalu terdapat bilangan i sehingga setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 dan setiap partisi p sama dengan x0, x1, x2 sampai dengan xn sama dengan b dengan norma partisi kurang dari delta berlaku, norma sigma dari K sama dengan 1 sampai N, F, K, XK dikurangi XK-1 dikurangi I yang lebih kecil dari epsilon. Dengan label K elemen dari XK-1, XK. Nah, K ini dapat kita pilih sembarang. Selanjutnya, bilangan I pada teorema ini didefinisikan sebagai nilai integral tak tentu, yaitu integral dari A sampai B, fx dx sama dengan I. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat definisi 15.1. Berdasarkan teorema 15.1 pada slide sebelumnya, integral fungsi kontinu didefinisikan sebagai limit jumlah Riemann berikut. Integral dari A sampai B fx dx didefinisikan sebagai limit norma partisi n menuju 0, sigma dari K sama dengan 1 sampai n, f, K, xk dikurangi xk-1. Nah, ini dapat kita ingat sebagai formula 1, karena nanti pada slide-slide selanjutnya akan banyak kita bahas. Limit ini diambil untuk norma partisi menuju 0. Inilah pendefinisian integral metode Cauchy. Bila norma partisi n menuju 0, maka n menuju tak hingga. Sebaliknya, bila n menuju tak hingga, belum tentu norma partisi n menuju 0. Hal ini dapat terjadi ketika penambahan titik-titik partisi hanya dilakukan pada beberapa subinterval saja. Dalam kasus partisi seragam, yaitu semua subintervalnya mempunyai panjang sama, maka kedua syarat ini ekuivalen, yaitu n menuju tak hingga jika dan hanya jika norma partisi n menuju 0.
Misalkan Pn sama dengan x0, x1, x2 sampai dengan xn, partisi seragam pada interval a, b, yaitu norma IK sama dengan xk dikurangi xk-1 sama dengan B dikurangi A per N didefinisikan sebagai H. Maka diperoleh titik partisi XK sama dengan A ditambah KH dengan K adalah 0, 1, 2, sampai dengan N. Dengan mengambil si K sebagai tepi kanan subinterval XK-1, XK, yaitu si K didefinisikan sebagai XK sama dengan A ditambah KH, sama dengan A ditambah K dikali B min A per N. Nah, di sini kenapa menjadi B min A per N? Karena H di sini kita ganti menjadi B min A per N sesuai dengan penjelasan pada slide ini. Nah, maka berdasarkan formula 1, formula yang ini diperoleh integral A sampai B fx dx didefinisikan sebagai limit norma partisi N menuju 0, sigma dari K sama dengan 1 sampai N, F si K xk min 1 sama dengan limit ini diganti menjadi N menuju tak hingga B min A per N sigma dari K sama dengan 1 sampai N, F A ditambah K per N dikali B min A. Nah, ini dapat kita ingat sebagai formula yang kedua. Karena formula 1 dan 2 ini akan banyak kita bahas pada slide-slide selanjutnya. Nah, bentuk formula di atas ini akan berbeda jika diambil label si K berbeda. Misalnya, si K sebagai tepi kiri subinterval. Namun hasil limitnya akan memberikan nilai yang sama. Baik, lanjut untuk contoh yang pertama. Nyatakan limit berikut dalam bentuk integral. Nah, di sini terdapat limit N menuju tak hingga 1 N sigma dari K sama dengan 1 sampai N F K per N. Penyelesaiannya dengan membandingkan bentuk soal ini dengan integral A sampai B fx dx sama dengan limit N menuju tak hingga B min A per N sigma dari K sama dengan 1 sampai N F A plus Kn B min A. Nah, ini kita akan mencari dua persamaan. Untuk persamaan yang pertama kita lihat. Di sini terdapat B min A per N. Kita samakan dengan ini, 1 per N. Nah, maka untuk persamaan pertamanya kita dapatkan B min A sama dengan 1. Yang kedua, kita melihat di sini terdapat A plus K per N dikali B min A. Akan kita samakan dengan K per N. Sehingga persamaan kedua kita dapatkan A plus K per N dikali B min A sama dengan K per N. Nah, substitusi persamaan pertama ke persamaan kedua, sehingga kita peroleh A ditambah K per N dikali 1. Ini kenapa 1? Karena di sini B min A sama dengan 1. Lanjut sama dengan K per N, sesuai dengan ini. Maka kita dapatkan A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Jadi dapat kita peroleh limit N menuju tak hingga 1 per N sigma dari K sama dengan 1 sampai N F K per N sama dengan integral dari 0 sampai 1 fx dx. Baik, selanjutnya di sini ada contoh 2. Nyatakan limit berikut dalam bentuk integral, kemudian hitunglah nilainya dengan menggunakan kalkulus biasa. Di sini terdapat limit N menuju tak hingga E pangkat 1 per N ditambah E pangkat 2 per N
sampai dengan E pangkat N-1 per N ditambah E pangkat N per N per N. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tulis dahulu dalam notasi sigma. Nanti akan didapatkan limit N menuju tak hingga 1 N sigma dari K sama dengan 1 sampai N, E pangkat K per N. Nah, di sini kenapa ada 1 N? Karena 1 N ini didapatkan dari sini, N ini dikeluarkan. Selanjutnya, kenapa di sini pembilangnya adalah K? Karena di sini yang berjalan adalah pembilangnya. Oke. Berdasarkan contoh sebelumnya, bentuk ini dapat ditulis dalam integral, yaitu integral dari 0 sampai 1 E pangkat X dx. Karena f K per N sama dengan E pangkat K per N, oleh karena itu fungsi f yang bersesuaian adalah fx sama dengan E pangkat X. Selanjutnya diselesaikan dengan kalkulus, diperoleh limit N menuju tak hingga 1 per N sigma dari K sama dengan 1 sampai N, E pangkat K per N sama dengan integral dari 0 sampai 1 E pangkat X. Nah, ini 0 sama 1 kita masukkan ke dalam E pangkat X ini. Sehingga akan didapatkan E pangkat 1 dikurangi E pangkat 0 sama dengan E dikurangi 1. Selanjutnya, contoh 3, sama halnya dengan contoh sebelumnya, yaitu nyatakan bentuk limit berikut ini ke dalam bentuk integral. Dengan bentuk limitnya adalah limit N menuju tak hingga N dikali 1 per N plus 1 dikuadratkan ditambah 1 per N plus 2 dikuadratkan sampai 1 per N plus N dikuadratkan. Penyelesaiannya kita akan ubah bentuk limit ini ke dalam bentuk limit dengan notasi sigma. Sehingga kita akan dapatkan N sigma dari K sama dengan 1 sampai N, 1 per N plus K dikuadratkan. Selanjutnya, kita akan ubah bentuk ini ke dalam bentuk yang mudah kita selesaikan. Jika kita ubah, kita akan dapatkan 1 per N sigma dari K sama dengan 1 sampai N per N plus K dikuadratkan. Kita akan ubah lagi bentuk ini, sehingga kita akan dapatkan 1 per N sigma dari K sama dengan 1 sampai N, 1 per 1 plus K per N dikuadratkan. 1 ini kita dapatkan dari bentuk sebelumnya, kita bagi dengan N, baik untuk pembilang maupun penyebutnya. Sehingga akhirnya kita akan peroleh 1 per N sigma dari K sama dengan 1 sampai N, 1 per 1 plus K per N dikuadratkan. Kita akan bandingkan bentuk ini terhadap integral dari A sampai B fx dx didefinisikan sebagai limit norma partisi N menuju 0, sigma dari K sama dengan 1 sampai N, F jika xk dikurangi xk min 1, maka diperoleh fx sama dengan 1 per 1 plus x dikuadratkan. Dengan A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Jadi, limit ini dapat dinyatakan dalam integral berikut. Limit N menuju tak hingga N dikali 1 per N plus 1 dikuadratkan, ditambah 1 per N plus 2 dikuadratkan, sampai 1 per N plus N dikuadratkan. Kita akan dapatkan integral dari 0 sampai 1, 1 per 1 plus X dikuadratkan dx. Lalu kita akan selesaikan integral ini dengan kalkulus biasa. Sehingga diperoleh integral dari 0 sampai 1, 1 per 1 plus X dikuadratkan dx sama dengan integral dari 0 sampai 1, 1 plus X pangkat minus 2 D 1 plus X. Sehingga kita akan peroleh 1 per
min 2 plus 1 dikali 1 plus X pangkat min 2 plus 1. Selanjutnya, kita akan substitusikan nilai 1 ini dan 0, dan diperoleh min dikali 2 pangkat min 1 dikurangi 1 pangkat min 1. Hasilnya adalah 1/2. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan limit n menuju tak hingga n dikali 1 per n plus 1 dikuadratkan ditambah 1 per n plus 2 dikuadratkan sampai 1 per n plus n dikuadratkan sama dengan 1/2. Selanjutnya, contoh 4, hitunglah integral dari A sampai B, X pangkat P dx, di mana P tidak boleh sama dengan min 1 dengan memecah interval A, B dalam subinterval A, AQ, AQ, AQ kuadrat, sampai AQ pangkat N min 1, AQ pangkat N dengan AQ pangkat N didefinisikan sebagai B. Untuk penyelesaiannya, dapat diperhatikan bahwa partisi Pn sama dengan A, AQ, AQ kuadrat sampai AQ pangkat N-1, AQ pangkat N sama dengan B. Bukan partisi seragam seperti sebelumnya, karena Q sama dengan B per A pangkat 1 per N. Maka titik partisi dapat pula dinyatakan secara eksplisit sebagai XK sama dengan A dikali B per A pangkat 1 per N, di mana K adalah 0, 1, sampai N. Amati bahwa panjang subinterval membentuk barisan geometri dengan suku pertama adalah A dan rasionya adalah Q-1. Sehingga barisan geometrinya yaitu A dikali Q-1, AQ dikali Q-1, AQ kuadrat dikali Q-1, dan seterusnya. Ini merupakan partisi tak seragam. Dengan demikian, subinterval IK sama dengan AQ pangkat K-1, AQ pangkat K mempunyai lebar IK sama dengan delta XK sama dengan AQ pangkat K dikurangi AQ pangkat K-1 sama dengan AQ pangkat K-1 dikali Q-1. Mengingat bahwa Q sama dengan B per A dipangkatkan dengan 1 per N, maka Q menuju 1 bila N menuju tak hingga. Amati bahwa bila Q menuju 1, maka lebar subinterval IK menuju 0. Jadi norma partisi N menuju 0 untuk N menuju tak hingga. Jadi kita dapat menghitung integral ini sebagai berikut. Integral dari A sampai B fx dx sama dengan limit N menuju tak hingga sigma dari K sama dengan 1 sampai N, F psi K delta XK sama dengan limit N menuju tak hingga sigma dari K sama dengan 1 sampai N, F psi K dikali dengan A Q pangkat K-1 dikali Q-1. Nah, delta XK di sini kita ganti menjadi A Q pangkat K-1 dikali Q-1. Mengapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa delta XK ini sama dengan A Q pangkat K-1 dikali Q-1. Dengan psi K elemen dari interval X K-1, XK sembarang titik label. Untuk kali ini diambil ujung kanan subinterval sebagai labelnya, yaitu psi K sama dengan XK sama dengan AQ pangkat K. Sehingga akan diperoleh sigma dari K sama dengan 1 sampai N, F psi K AQ pangkat K-1 dikali Q-1 sama dengan
sigma dari K sama dengan 1 sampai N, AQ pangkat K dipangkatkan kembali dengan P, dikali AQ pangkat K min 1 dikali Q min 1, sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N, A pangkat P plus 1 dikali Q pangkat KP plus K min 1 dikali Q min 1. Sehingga akan diperoleh A pangkat P plus 1 dikali Q min 1 per Q, sigma dari K sama dengan 1 sampai N, Q pangkat P plus 1 dipangkatkan kembali dengan K. Di mana ini adalah suatu Sn. Nah, Sn sendiri adalah jumlah deret geometri. Oleh karena P tidak boleh sama dengan min 1, maka Sn berupa deret geometri dengan suku pertama adalah Q pangkat P plus 1 dan rasio R sama dengan Q pangkat P plus 1. Dengan menggunakan rumus jumlah deret geometri diperoleh. Nah, sebelumnya telah kita ketahui bahwa rumus jumlah deret geometri adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, setelah kita mengetahui rumusnya, maka kita akan masukkan untuk suku pertamanya A dan R dengan yang telah diketahui. Sehingga kita akan peroleh Sn sama dengan Q pangkat P plus 1 dikali Q pangkat P plus 1 dikali N dikurangi 1 per Q pangkat P plus 1 dikurangi 1. Sama dengan Q pangkat P plus 1 dikali Q pangkat N dikali P plus 1 dikurangi 1 per Q pangkat P plus 1 dikurangi 1. Sama dengan Q pangkat P plus 1 dikali A pangkat min P plus 1 dikali A Q pangkat N dipangkatkan kembali dengan P plus 1 dikurangi 1 per Q pangkat P plus 1 dikurangi 1. Sehingga akan kita peroleh Q pangkat P plus 1 dikali A pangkat min P plus 1 dikali B pangkat P plus 1 dikurangi 1 per Q pangkat P plus 1 dikurangi 1. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan sebelumnya akan diperoleh. Nah, pada persamaan sebelumnya kita mempunyai sigma dari K sama dengan 1 sampai N, F si K dikali AQ pangkat K min 1 dikali Q kurangi 1 sama dengan A pangkat P plus 1 dikali Q min 1 per Q, sigma dari K sama dengan 1 sampai N, Q pangkat P plus 1 dipangkatkan kembali oleh K. Nah, karena ini adalah Sn, maka kita dapat mengganti nilai ini dengan hasil Sn yang telah kita hitung pada slide sebelumnya. Sehingga akan kita peroleh A pangkat P plus 1 dikali Q min 1 per Q dikali Q pangkat P plus 1 dikali A pangkat min P plus 1 dikali B pangkat P plus 1 dikurangi 1 per Q pangkat P plus 1 dikurangi 1. Sehingga diperoleh Q pangkat P plus 1 dikurangi Q pangkat P per Q pangkat P plus 1 dikurangi 1 dikali dengan B pangkat P plus 1 dikurangi A pangkat P plus 1. Selanjutnya diperoleh integral dari A sampai B fx dx sama dengan limit n menuju tak hingga sigma dari K sama dengan 1 sampai N f si K AQ pangkat K min 1 dikali Q min 1 sama dengan limit Q menuju 1 Q
Q pangkat P plus 1 dikurangi Q pangkat P per Q pangkat P plus 1 dikurangi 1 dikali B pangkat P plus 1 dikurangi A pangkat P plus 1 sama dengan B pangkat P plus 1 dikurangi A pangkat P plus 1 dikali limit Q menuju 1 dikali Q pangkat P plus 1 dikurangi Q pangkat P per Q pangkat P plus 1 dikurangi 1. Lanjut, kita akan hitung terlebih dahulu nilai limit L pada slide sebelumnya. Oleh karena limit ini merupakan bentuk tak tentu, 0 per 0, maka dapat digunakan aturan L'Hospital, yaitu L sama dengan limit Q menuju 1, Q pangkat P plus 1 dikurangi Q pangkat P per Q pangkat P plus 1 dikurangi 1. Maka jika kita turunkan akan diperoleh limit Q menuju 1, P plus 1 dikali Q pangkat P dikurangi PQ pangkat P min 1 per P plus 1 dikali Q pangkat P. Sehingga menjadi 1 min limit Q menuju 1 P per P plus 1 dikali Q. Selanjutnya diperoleh 1 min P per P plus 1 sama dengan 1 per P plus 1. Sehingga akhirnya akan diperoleh integral dari A sampai B fx dx sama dengan B pangkat P plus 1 dikurangi A pangkat P plus 1 limit Q menuju 1 Q pangkat P plus 1 dikurangi Q pangkat P per Q pangkat P plus 1 dikurangi 1 sama dengan 1 per P plus 1 dikali B pangkat P plus 1 dikurangi A pangkat P plus 1. Dapat diperhatikan bahwa metode perhitungan di atas tidak berlaku jika A sama dengan 0, sebab partisi yang dimaksud tidak terdefinisi. Sekian penjelasan dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pendekatan door box. Misalkan F fungsi yang didefinisikan pada AB dan P sama dengan buka kurung X0, X1, X2, Xn, partisi pada AB. Kemudian bentuklah dua jumlahan berikut. Teman-teman bisa lihat rumus yang di bawah seperti ini. Dengan MK, titik 2 sama dengan INF, buka kurung fx, titik 2x, anggota buka kurung sk min 1, sk, tutup kurung, dan mk, titik 2 sama dengan sub fx, titik 2x, anggota xx min 1, xk, tutup kurung. Nah, biasanya L, P, titik 2, F disebut jumlah bawah lower sum. Fungsi F pada partisi P, sedangkan UPF disebut jumlah atas atau upper sum. Jadi, jumlah atas dan jumlah bawah sebagai fungsi yang bergantung pada partisi dan fungsi F. Untuk F tertentu, bila partisinya diganti, maka nilai jumlah atas dan jumlah bawahnya juga berubah. Misalkan, P, AB, titik 2 sama dengan himpunan semua partisi pada AB. Nah, selanjutnya didefinisikan integral bawah atau lower integral sebagai LF dan integral atas atau upper integral sebagai UF sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat langsung yang bagian ini. Nah, kemudian definisi 15.2 yaitu fungsi integral. Misalkan I, A, B, dan F titik 21 bilangan real sebuah fungsi terbatas. Fungsi f dikatakan terintegral atau Riemann pada I jika LF sama dengan UF titik 2 sama dengan M. Nilai M ini disebut integral fungsi pada AB dinyatakan dengan sebagai berikut. M integral AB F atau M sama dengan integral AB fx dx. Secara khusus didefinisikan juga sebagai berikut.
Nah, berdasarkan definisi ini, fungsi terintegral haruslah terbatas. Sebab jika tidak terbatas, maka jumlah atas atau jumlah bawah tidak terdefinisi. Namun, fungsi terbatas belum tentu terintegral. Untuk menerapkan definisi ini, diperlukan beberapa sifat tentang jumlah atas dan jumlah bawah bila partisi diperhalus. Kemudian untuk definisi 15.3 yaitu partisi penghalus, misalkan P dan Q adalah dua partisi pada AB dengan P sama dengan buka kurung X0, X1, X2, dan Xn, dan Q sama dengan buka kurung Y0, Y1, Y2, Ym, partisi Q dikatakan penghalus atau refinement dari P jika sebagai titik XK, anggota bilangan P juga anggota Q yaitu P lebih sama dengan Q. Partisi Q ini dikatakan penghalus karena subinterval yang terbentuk oleh Q lebih halus daripada subinterval yang terbentuk oleh P. Nah, lemma 1, misalkan F1, bilangan real fungsi terbatas. P dan Q partisi pada I dengan P. Bila sama dengan Q, maka berlaku sebagai berikut. Nah, untuk buktinya, misalkan P sama dengan buka kurung X0, X1, X2, Xn. Mengingat Q penghalus P, maka paling tidak terdapat satu subinterval buka kurung X K-1, XK. Nah, memuat Z anggota bilangan Q sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat. Nah, perlu diingat jika A kurang dari sama dengan B, maka interval fx anggota bilangan A, fx lebih dari sama dengan in fx anggota bilangan B, fx dan sub x anggota bilangan A, fx kurang dari sama dengan sub x anggota bilangan B, fx. Nah, perhatikan bahwa buka kurung x min 1 z dan z xk, keduanya subset xq sama min 1 xk. Nah, misalkan seperti ini ya teman-teman. Maka berlaku mk kurang dari sama dengan m turunan k dan mk kurang dari sama dengan m turunan k. Mk lebih dari sama dengan M turunan K, dan MK lebih dari sama dengan M turunan K. Ilustrasi grafis keadaannya ditunjukkan pada gambar yang di bawah. Nah, dengan demikian maka diperoleh seperti ini. Oleh karena MK, XK kurang XK min 1, kurang dari sama dengan M turunan K, buka kurung Z min XK min 1, plus M turunan K, buka kurung XK min Z. Maka dengan menjumlahkan suku lainnya diperoleh L buka kurung PF kurang dari sama dengan L QF. Dengan argumen yang sama untuk pernyataan ini diperoleh U PF lebih dari sama dengan U QF. Nah, lemma ini mengatakan bahwa jika partisi diperhalus, maka jumlah bawahnya bertambah, sedangkan jumlah atasnya berkurang. Untuk lemma 2, bila P1 dan P2 partisi sebarang pada I, maka L P1F kurang dari sama dengan U P2F. Nah, untuk buktinya, ambil Q titik 2 sama dengan P1 U P2, maka Q penghalus dari P1 dan P2 dengan menggunakan lemma 1 sebelumnya, maka diperoleh seperti ini. Nah, untuk lemma ini mengatakan bahwa jumlah bawah tidak pernah melebihi jumlah atas apapun partisinya. Nah, ini ada contohnya. Buktikan fx sama dengan x terintegral pada 0,1. Untuk buktinya, ambil partisi seragam Pn sama dengan 0,1 per n, 2 per n, n-1 per n, sama dengan 1. Nah, diketahui f fungsi monoton naik, maka ini infimumnya terjadi di ujung kiri subinterval, dan supremumnya terjadi di kanan subinterval. Nah, seperti diilustrasikan pada gambar yang ini,
Oleh karena XK sama dengan K per N, maka MK sama dengan SK min 1 sama dengan K min 1 per N, MK. Sama dengan SK sama dengan K per N dan segitiga XK sama dengan XK min 1 sama dengan 1 per N diperoleh sebagai berikut. Nah, kita telah menggunakan rumus jumlah seperti ini. Dengan argumen sama diperoleh juga U PN F sama dengan setengah buka kurung 1 plus 1 per N. Nah, perhatikan bahwa sub NL PNF sama dengan sub N 1/2 1 min 1 per N sama dengan 1/2 dan in FN U PNF sama dengan INFN 1/2 1 plus 1 per N sama dengan setengah. Nah, perhatikan kumpulan partisi buka kurung PN, 2N anggota dan N dengan P 0,1. Oleh karena itu berlaku seperti ini. Nah, setelah kedua ketak samaan ini digabung oleh 1/2 kurang dari sama dengan LF, kurang dari sama dengan UF, kurang dari setengah, bentuk terakhir ini memberikan kesimpulan bahwa LF sama dengan UF sama dengan 1/2. Terbukti F terintegral pada 0,1 dengan integral 0,1 F sama dengan integral 0,1 X dx sama dengan 1/2. Salah satu kelebihan metode Dorbox adalah dapat digunakan untuk mendeteksi apakah suatu fungsi terintegral atau tidak. Sedangkan metode Cauchy lebih ditekankan pada cara memperoleh nilai integral suatu fungsi kontinu. Nah, untuk pendekatan Riemann akan dijelaskan oleh teman saya, Rahila. Kita akan membahas mengenai pendekatan Riemann. Misalkan P sama dengan himpunan dari x0, x1 sama dengan xn, sebuah partisi pada interval I, bila telah dipilih label tag epsilon k, anggota dari buka kurung xk dikurang 1, xk tutup kurung, untuk setiap k, maka terbentuk himpunan pasangan subinterval dan labelnya sebagai berikut. P.2 sama dengan himpunan dari nilai mutlak xk dikurang 1, xk, epsilon k, titik 2, k sama dengan 1,2, sampai dengan n. Himpunan P ini disebut partisi terlabel I. Selanjutnya, jumlah Riemann terhadap partisi terlabel P didefinisikan sebagai seperti biasa, yaitu S, P, titik, F, tutup kurung, titik 2 sama dengan jumlah N sampai dengan jumlah K sama dengan 1 sampai dengan F dari fungsi F, epsilon K dikali XK dikurang XK dikurang 1. Lalu, definisi 15.4. Terintegral Riemann. Fungsi F, titik 2 buka kurung A, B, tutup kurung, menuju R, dikatakan terintegral Riemann pada A, B, jika ada bilangan real L, sehingga untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0. Sehingga setiap partisi terlabel P dengan nilai mutlak P kurang dari delta berlaku nilai mutlak S buka kurung P.2F dikurang L kurang dari epsilon. Himpunan semua fungsi integral Riemann dinyatakan dengan R, A, B. Definisi ini mengisyaratkan bahwa bilangan L adalah limit dari jumlah Riemann untuk nilai mutlak P menuju 0. Bilangan L pada definisi ini adalah nilai dari integral, yaitu L sama dengan integral dari A sampai B dari fungsi fx dx. Selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Contoh 15.12 diberikan fungsi f 0,3 menuju r dengan fx titik 2 bila x kurang dari sama dengan 0 dan lebih besar dari 1. Kemudian fx sama dengan 3 bila x lebih dari 1 kurang dari sama dengan 3. Buktikan f terintegral Riemann pada 0,3. Bukti. Nah, di sini kita memiliki dua cara. Baik, akan kita bahas cara pertama terlebih dahulu. Cara 1.
Berdasarkan pengamatan langsung, kita mengharapkan nilai integral ini adalah 8, yaitu integral dari 0 sampai 3 fx dx sama dengan 8. Misalkan P sama dengan himpunan dari nilai mutlak x, k dikurang 1, xk, titik 2k sama dengan 1,2 sampai dengan n. Partisi terlabel pada 0,3 dengan nilai mutlak P kurang dari delta. Pecahlah partisi ini menjadi P1 sama dengan xk dikurang 1 himpunan dari xk dikurang 1, xk, titik 2, epsilon k, anggota dari 0,1, dan P2 sama dengan xk dikurang 1, xk, titik 2, epsilon k, anggota 1,3. Ini berarti P1 adalah himpunan bagian dari P, dengan labelnya yang berada di dalam 0,1, selang 0,1. Sedangkan P2 untuk label berada pada selang 0,3. Dengan pemecahan ini berlaku S buka kurung P titik koma V titik 2 sama dengan S buka kurung P1F ditambah S P2F. Misalkan epsilon M misalkan epsilon label terakhir dalam selang 0,1, maka situasi subinterval yang bersesuaian dengan label ini disajikan pada gambar di bawah ini. Baik, selanjutnya. Nah, oleh karena itu, xm dikurang xm dikurang 1 kurang dari delta. Maka 1 dikurang delta, maka xm lebih besar sama dengan 1 dikurang delta, dan xm kurang dari sama dengan 1 ditambah delta. Oleh karena itu, maka berlaku selang 0,1 dikurang delta, anggota U epsilon K, anggota selang 0 sampai 1, xk dikurang 1, xk, Oke, 0,1 ditambah delta. 3 buka kurung 2 dikurang delta, kurang dari S P2F kurang dari sama dengan 8 ditambah 5 delta menuju nilai mutlak S P titik koma V dikurang 8 kurang dari sama dengan 5 delta. Agar ekspresi terakhir ini kurang dari epsilon, maka cukup diambil nilai delta kurang dari epsilon per 5. Misalkan epsilon titik 2 sama dengan epsilon per 10. Pembuktian ini cukup rumit. Sebagai perbandingan, kita buktikan kerintegralan ini dengan menggunakan metode Darboux seperti yang dibahas sebelumnya. Nah, lalu kita akan membuktikan dengan cara yang kedua. Untuk setiap n anggota bilangan bulat, diambil partisi apa ini? Diambil Cara 2. Untuk setiap n anggota bilangan bulat, diambil partisi Vn titik 2 sama dengan 0,1 dikurang 1 per n, 1 ditambah 1 per n, 3. Terhadap partisi ini diperoleh jumlah atas dan jumlah bawah sebagai berikut. L buka kurung Vn, F tutup kurung sama dengan 2 buka kurung 1 dikurang 1 per n ditambah 2 buka kurung 2 per n ditambah 3 buka kurung 2 dikurang 1 per n sama dengan 8 dikurang 1 per n. Lalu U buka kurung Vn, V tutup kurung sama dengan 2 1 dikurang 1 per n ditambah 3 buka kurung 2 per n ditambah 3 buka kurung 2 dikurang 1 per n tutup kurung sama dengan 8 ditambah 1 per n. Dengan argumen seperti pada metode Darboux diperoleh 8 sub n, 8 dikurang 1 per n sama dengan sub n, Vn titik koma V kurang dari sama dengan sub V anggota P, L, P titik 2F sama dengan LF. 8 sama dengan infinity n, 8 dikurang 1 per n sama dengan inf n, buka kurung Vn titik koma V kurang dari sama dengan inf P anggota P, L, buka kurung P titik 2V, tutup kurung sama dengan U, buka UV. Setelah kedua kotak samaan ini diperoleh 8 kurang dari sama dengan LF kurang dari sama dengan UF sama dengan 8. Sehingga diperoleh LF sama dengan UF sama dengan 8. Kesimpulannya, F terintegral pada selang 0,3 dengan
integral 0 sampai 3 fx dx sama dengan 8. Kedua macam ini memberikan kesimpulan yang sama, tetapi dengan pendekatan yang berbeda, menunjukkan UF sama dengan LF untuk membuktikan F terintegral lebih sederhana daripada menentukan delta lebih dari 0. Selanjutnya adalah sifat-sifat integral Riemann. Teorema 15.2. Bila F terintegral pada selang A, B, maka nilai integralnya tunggal. Bukti. Andaikan ada lebih dari satu nilai integral, yaitu integral dari A sampai B dengan fungsi fx dx sama dengan L1, dan integral dari A sampai A dari fungsi fx dx sama dengan L2. Berdasarkan definisi, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, sehingga setiap partisi terlabel P1 dan P2 dengan nilai mutlak P1 kurang dari delta 1 dan nilai mutlak P2 kurang dari delta 2 berlaku SP1F dikurang L, nilai mutlak dari SP1F dikurang L1 kurang dari delta epsilon per 2 dan SP2F dikurang L2 kurang dari epsilon per 2. Ambil delta titik 2 sama dengan min delta 1, delta 2. Untuk setiap partisi terlabel P dengan nilai mutlak P kurang dari delta, maka nilai mutlak P1 dikurang dari delta 1, dan nilai mutlak P2 kurang dari delta 2. Sehingga nilai yang tadi kita bintangi ini dipenuhi P, oleh karena itu diperoleh nilai mutlak L1 dikurang L2 sama dengan L1 dikurang SP titik 2 titik koma F ditambah SP titik koma F dikurang L2 kurang dari sama dengan SPF dikurang L1 ditambah SPF dikurang L2 kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 hasilnya adalah epsilon. Nah, oleh karena itu epsilon lebih dari 0 sebarang, maka haruslah nilai mutlak dari L1 dikurang L2 sama dengan 0, yaitu L1 sama dengan L2. Terbukti nilai integral adalah tunggal. Selanjutnya kita akan ke teorema 15.3. Misalkan F selang dari A, B menuju R, fungsi terbatas pada selang A, B, maka V anggota R, buka kurung A, B, jika dan hanya jika setiap epsilon lebih dari 0, terdapat partisi P epsilon pada selang A, B, sehingga berlaku U P epsilon P dikurang L P epsilon P kurang dari epsilon. Lalu ada teorema 15.4. Bila F merupakan selang dari A, B menuju R, fungsi terbatas dan terdapat Pn(2n) anggota dari bilangan bulat, barisan partisi pada A, B sehingga limit n sama dengan U buka kurung Pn titik koma V tutup kurung dikurang L buka kurung Pn titik koma V tutup kurung sama dengan 0, maka V anggota R buka kurung A, B dan limit menuju N dari fungsi U buka kurung Pn titik koma V sama dengan limit menuju N dari fungsi L buka kurung Pn titik koma V sama dengan integral dari A ke B dari fungsi fx dx. Nah, contohnya seperti ini. Ketika membuktikan fungsi fx sama dengan x terintegral pada 0,1 dengan integral 0 sampai dengan 1 x dx sama dengan 2, kita telah memperoleh bahwa u Pn titik koma f sama dengan setengah buka kurung 1 dikurang setengah, dan Lpn titik koma f sama dengan setengah buka kurung 1 dikurang 1 per n, untuk Pn sama dengan himpunan dari 0,1 per n, 2 per n, sampai n per n itu sama dengan 1. Dengan menggunakan teorema yang baru dibahas, kita dapat membuktikan keintegralan ini dengan cara mengamati pola kekonvergenan barisan selisih UPN(2f) sama dengan UPNF dikurang LPNF sama dengan 1 per 2 buka kurung 1 ditambah 1 per n tutup kurung dikurang 1 per 2 buka kurung 1 per 1. 1 dikurang 1 per n tutup kurung sama dengan 1 per n menuju 0. Oke, disimpulkan fungsi ini terintegral pada selang 0,1 dengan integral 0 sampai 1 dari fungsi fx dx sama dengan limit n menuju tak hingga
fungsi U buka kurung PN titik koma P sama dengan limit N menuju tak hingga L PN titik 2V sama dengan setengah. Selanjutnya ada teorema 15.15 atau dikenal dengan perkalian skalar. Bila F titik 2, bila F itu merupakan selang dari A, B menuju R, fungsi T integral pada selang A, B, maka fungsi delta F sama dengan, delta adalah suatu konstanta terintegral dengan delta A menuju B dari fungsi delta F sama dengan, bisa kita tuliskan deltanya itu di luar sehingga delta dikali integral dari A, B dikali dari fungsi F. Selanjutnya, teorema 15.6, jumlah fungsi T integral. Misalkan F, B, G, titik 2 buka kurung A, B, tutup kurung menuju R, fungsi T integral pada selang A, B, maka F ditambah B T integral, dan berlaku integral dari A, B, buka kurung fungsi F ditambah G, tutup kurung, sama dengan, bisa kita tulis juga, fungsi F dan G-nya ini dipisah, sehingga integral dari A sampai dengan B, fungsi F ditambah integral dari A sampai B, fungsi G. Lalu ada teorema 15.7 atau positivitas integral. Bila F titik 2 buka kurung A, B menuju R dan Fx lebih besar sama dengan 0, untuk setiap X anggota selang dari A, B, maka integral dari A sampai B dari fungsi F itu lebih besar sama dengan 0. Lebih lanjut, jika ada fungsi integral G titik 2 buka kurung A, B menuju R dengan Fx kurang dari sama dengan Gx, untuk setiap integral A sampai dengan BF dari fungsi F kurang dari sama dengan integral dari A sampai dengan B dari fungsi G. Teorema 15. Lanjut kita ke teorema 15.8. Bila F titik 2 A, B menuju R terintegral, maka nilai mutlak F terintegral dan berlaku nilai mutlak integral dari A sampai dengan B dari fungsi F kurang dari integral A sampai dengan B, fungsi dari nilai mutlak F kurang dari sama dengan M buka kurung B dikurang A, dengan M titik 2 sama dengan sub X anggota A, B integral F nilai mutlak Fx. Lalu ada teorema 15.9. Jika F dan G kedua integral pada A, B, maka F titik G juga terintegral. Maksudnya F dikali G juga terintegral seperti itu. Selanjutnya teorema 15.10. Misalkan A, B menuju R dan C anggota dari A, B fungsi terbatas, maka F baik selanjutnya teorema 15.9. Jika F dan G kedua terintegral pada selang A, B, maka F dikali G juga terintegral. Lalu teorema 15.10. Misalkan selang A, B menuju R, C anggota dari A, B fungsi terbatas, maka F terintegral pada selang A, B jika dan hanya jika ia terintegral pada selang A, C dan selang C, B dengan integral A menuju B, fungsi F sama dengan integral A menuju C, fungsi F ditambah integral A menuju B, ditambah integral C menuju B, fungsi F. Nah, baik teman-teman, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan mengenai pendefinisian integral. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton video dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat.